Haleluya. Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan tentang seruan Musa bahwa Allah bangkit atau bangkitlah ya Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Musa berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Bilangan pasal 10 ayat 36. Saya undang sidang jemaat berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Bilangan pasal 10 ayat 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Kita ulangi. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Puji Tuhan, silakan duduk. Tabut Tuhan disebut juga tabut hukum, tabut perjanjian Tuhan. Tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-35, pada saat tabut berangkat menuju tempat lain, Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan. Dan pada saat ini dikatakan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa. Kembalilah Tuhan artinya baliklah ke tempat semula. Baliklah kepada umatmu. Artinya Tuhan sudah bangkit menghalau musuh-musuhnya. Tuhan sudah bangkit untuk menyerahkan musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia. Dan pada saat itu Musa berkata, kembalilah Tuhan. Artinya walaupun bangsa Israel adalah bangsa yang besar yang beribu-ribu laksa, namun Musa menyadari mereka tetap memerlukan Tuhan. Mereka tetap membutuhkan Tuhan. Musa merasakan, mengakui, dan Musa tahu bahwa Israel perlu Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita tidak memerlukan Tuhan. Karena apa? Kita sudah hidup enak, makmur, uang berkecukupan, harta melimpah, pekerjaan lancar, mata pencaharian bertumbuh, dan kita katakan, saya tidak membutuhkan Tuhan. Saya tidak memerlukan Tuhan sebab saya sudah hidup enak. Segala sesuatu yang saya perlukan dapat dicukupkan. Segala sesuatu yang saya butuhkan ada tersedia. Manusia
sering tidak memerlukan Tuhan. Manusia sering mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan manusia. Dan manusia tidak sadar bahwa mereka diciptakan dari tanah liat yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Musa menyadari bahwa Allah itu penting dalam kehidupan mereka. Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jika dikaitkan dengan masa kini, dapat orang-orang berkata, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Memerlukan Tuhan berarti memandang perlu, penting dan berguna kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia pribadi yang berguna bagi kehidupan kita. Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Memerlukan Tuhan berarti mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan akan hidup senantiasa bagaimana membawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Mendahulukan Tuhan dari seluruh kebutuhan hidupnya, dari seluruh kepentingannya, dari seluruh kegiatannya. Dia akan mengutamakan Tuhan. Inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang memerlukan Tuhan. Gereja yang penuh berarti jemaatnya memerlukan Tuhan. Berarti jemaat menganggap Tuhan itu perlu, Tuhan itu penting, Tuhan itu sangat berguna bagi dirinya. Gereja yang penuh di hadapan Tuhan berarti jemaat itu mengatakan, kami ingin mengutamakan Tuhan lebih dari segala kesibukan diri sendiri, lebih dari segala urusan-urusan pribadi, lebih dari pemikiran sendiri. Memerlukan Tuhan juga berarti menyempatkan diri. Kalau saya memerlukan Tuhan, berarti saya melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Saya harus menyampingkan yang lain. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Berarti saya harus menyempatkan diri untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Kalau kita berkata saya memerlukan Tuhan, berarti kita harus menyempatkan diri melakukan segala sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan ini, dan kita menyisihkan yang lain. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya selama ini datang beribadah karena saya memerlukan Tuhan? Apakah saya beribadah
datang beribadah. Karena mereka memerlukan berkat Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan keperluan jasmaninya, memerlukan jiwanya supaya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Yang namanya memerlukan Tuhan, berarti kita memandang perlu, penting dan berguna pribadi Tuhan itu sendiri, bukan yang lahirnya, tapi pribadi Tuhan itu sendiri. Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Musa berkata, hai Israel, kita sangat memerlukan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita akan menjadi bangsa yang rusak, bangsa yang dihancurkan, bangsa yang dibinasakan, bangsa yang ditiadakan dari bumi ini. Sampai saat ini, apapun yang bangsa Israel, umat Israel lakukan, mereka selalu mendahulukan Tuhan sebelum berbuat apa-apa. Sebelum mereka maju berperang, mereka memuji Tuhan. Mereka mengakui dengan puji-pujian dan penyembahan, Allah hadir di tempat itu. Mereka merasakan betapa Allah itu sangat mereka perlukan. Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Allah yang ada. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan kekristenan, yang harus percaya bahwa Allah itu ada. Dalam kitab Ibrani dikatakan, ketika seseorang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Musa berkata demikian karena Musa ingin menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang esa, sebagai Tuhan yang satu-satunya. Tiada Tuhan yang lain. Tiada Tuhan yang harus disembah oleh umat Israel. Tiada Tuhan yang harus kepadanya umat Israel percaya. Musa berkata demikian sebab Musa sudah melihat karya Allah ketika bangsa Israel hidup dalam penindasan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, dianiaya, kerja paksa. Dalam penderitaan mereka berseru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berkata, ya Tuhan, tolonglah kami. Lalu firman Allah dalam Keluaran pasal 3, di sana Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah melihat kesengsaraan umatku. Aku telah melihat teriakan mereka minta tolong. Aku telah melihat tangisan mereka. Dan aku akan turun untuk melepaskan mereka dari perbudakan di negara Mesir. Dan di dalam kitab Keluaran pasal 3, Allah menampakkan diri kepada Musa. Ketika Musa berjalan,
Allah menampakkan diri dalam bentuk api di tengah-tengah semak belukar. Ketika Musa melihat api di tengah-tengah semak belukar, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Namun Musa masih ada keraguan, apa ini? Apa tandanya ini? Lalu Musa berkata, siapakah engkau? Lalu Allah berkata, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan dari ke-12 suku ini, anak-anak Yakub, lahirlah bangsa Israel. Dengan kata lain, akulah Allah bangsa Israel. Akulah Allah bangsa Israel yang adalah umat pilihanku. Akulah yang melepaskan mereka dari penjajahan Mesir. Akulah yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Akulah yang memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Musa berkata kepada orang Israel, hai orang Israel, perhatikan. Adakah Allah di bumi ini yang bisa menampakkan diri kepadamu? Adakah Allah yang dalam bentuk api berbicara kepadamu? Adakah di bumi ini yang melepaskan seseorang dari penderitaan dan kesusahan dan tangisan? Adakah di bumi ini yang hidup, yang mendatangi umatnya, yang bekerja dengan kuat kuasanya? Adakah di bumi ini yang melakukan mujizat? Adakah di bumi ini yang melakukan perkara besar? Adakah di bumi ini yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib? Musa katakan, tidak ada Allah lain yang seperti Allah yang kita sembah. Tidak ada Allah lain yang melakukan mujizat. Tidak ada Allah lain yang melakukan mujizat perkara besar, yang melakukan keajaiban, yang bisa memimpin ratusan ribu jutaan orang ke tanah perjanjian. Tidak ada Allah lain yang bisa memberi makan ribuan ratusan jutaan orang. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Musa berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Musa dan bangsa Israel berkata, Tuhan, kami memerlukan Engkau. Tidak ada yang dapat kami andalkan. Tidak ada yang bisa menolong kami. Tidak ada yang bisa mengubah nasib kehidupan kami. Tidak ada yang bisa melepaskan kami dari belenggu perbudakan bangsa Mesir yang besar ini. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Sampai saat ini pun hanya Allah yang bisa melakukan mujizat, perkara besar, perkara ajaib, dan Allah itulah Allah yang kita sembah. Tidak ada Allah lain yang kita sembah. Allah itulah yang kita sembah. Allah Yakub, Allah yang sudah berjumpa dengan Yakub, Allah yang sudah bergumul dengan Yakub, sehingga Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Kembalilah Tuhan, berarti Musa memerlukan Tuhan. Memerlukan Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang esa.
yang satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain dalam kehidupan mereka. Tidak ada Tuhan lain dalam kehidupan kita. Hanya satu, yaitu Allah yang kita sembah, Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, di dalam diriku ada Allah. Dan Yesus berkata, aku tinggal di dalam Allah. Jadi barang siapa yang menyembah kepada Allah Israel, berarti dia menyembah kepada Yesus. Sebab Allah Israel itu adalah Yesus. Ketika Musa mendengar nama Tuhan, Musa berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu Musa mendengar, namaku YHWH, Yahweh. Huruf Y itu dalam bahasa Ibrani kuno gambarnya tangan, lengan, atau ada pengertian bekerja. H, Y, H, H. Dengan kata lain, he, artinya lihatlah. W, wow, atau fau, paku atau pasak. H, kembali, he, lihatlah. Y, H, W, H. Tangan, lihatlah. Paku, lihatlah. Yahweh artinya Allah yang disembah Israel adalah Allah yang mengarah kepada Yesus Kristus. Sebab di dalam diri Yesus Kristus terjadi apa yang dimaksud dengan Yahweh. Tangan Yesus terpaku. Allah berfirman kepada Musa, namaku YHWH. Dan Yesus berkata, aku dan Allah adalah satu. Tidak ada Allah yang lain. Inilah Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di kota Listra. Dalam Kisah Rasul pasal 14, dia menyembuhkan orang lumpuh. Lalu orang-orang di sana berkata, ini Dewa Zeus, ini Dewa Hermes, sembahan kita, orang-orang Roma. Mereka berkata, Paulus adalah dewa karena bisa melakukan mujizat. Tetapi Paulus berkata, aku ini manusia seperti engkau. Mujizat yang kulakukan berasal dari Allah yang tidak engkau kenal. Di kota Athena, Kisah Rasul pasal 17, Rasul datang ke sana dan menjumpai ada satu mezbah yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Mereka mempersembahkan persembahan-persembahan. Mereka memuja, mereka menyembah di mezbah itu. Padahal dengan nyata mereka berkata kepada Allah yang tidak dikenal. Menyembah kepada Allah yang tidak ada bentuknya.
Allah berdiam diri. Dan Yesus berdiam diri di dalam Allah. Itulah Allah yang kita perlukan. Allah yang hebat, Allah yang gagah perkasa, Allah yang bisa melakukan mujizat, Allah yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Inilah Allah yang kita sembah. Jangan khawatir tentang kehidupan di masa sukar ini. Jangan khawatir tentang hal makanan dan minuman. Apa yang akan kita pakai? Semua sudah sediakan bagi orang percaya. Ketika kita khawatir tentang hal makan minum, tentang uang dan segala sesuatunya, itu menandakan kita kurang mempercayai Allah. Kita kurang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dia tidak akan dibingungkan dengan segala sesuatu yang merupakan kebutuhan jasmani. Sebab Allah yang disembah oleh percaya adalah Allah bisa menyediakan segala sesuatu bagi umatnya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh umatnya, apa yang tidak ada di dalam hati umatnya, itu diberikan oleh Allah dengan berkelimpahan. Allah yang disembah oleh Musa dan umat Israel, itu jugalah Allah yang kita sembah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, seseorang yang memerlukan Tuhan ialah mereka yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Seseorang berkata, saya memerlukan Tuhan. Berarti dia harus bertekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Dengan kata lain, orang yang memerlukan Tuhan, yang hidupnya bertekun mendengarkan firman Tuhan, adalah orang yang tidak akan meninggalkan Tuhan. Adalah orang yang tidak akan murtad. Adalah orang yang tidak akan kecewa dengan Tuhan. Sebab mereka sadar, kalau saya memerlukan Tuhan, berarti saya memerlukan firman Tuhan. Dan saya harus bertekun di dalam firman Tuhan itu. Tuhan berbicara lewat Nabi Samuel kepada Raja Saul. Hai Raja Saul, dengar kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Lebih baik daripada mempersembahkan korban keselamatan. Dengan kata lain, dengar, hai Saul. Dengar, hai umat Israel. Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang tidak bisa disogok dengan persembahan. Seringkali kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kita jor-joran memberi segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam rangka apa? Supaya melalui pemberian kita, Allah memberi kepada kita. Itu namanya menyogok Tuhan. Itu namanya menyuap Tuhan. Supaya Tuhan memberi kepada kita, karena kita sudah memberi kepadanya. Itu bukan karakter orang percaya. Orang percaya harus hidup bertekun dengan mendengar
tanpa motivasi lain. Saya harus bertekun mendengarkan firman Tuhan sebab saya yakin bahwa firman Tuhan itu untuk pembentukan kehidupan saya. Saya harus bertekun dalam firman Tuhan sebab ketika bertekun dalam firman Tuhan, firman itu menjadi firman yang hidup dalam kehidupan saya. Saya harus bertekun dalam firman Tuhan sebab segala sesuatu kan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarak yang seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Orang yang memerlukan Tuhan harus bertekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan bertekun mendengarkan berita-berita hoak. Jangan bertekun mendengarkan berita-berita yang tidak pasti. Jangan bertekun mendengarkan berita-berita menjelekkan orang lain. Jangan bertekun mendengarkan berita-berita tentang permusuhan, tentang gosip. Tetapi bertekunlah mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan bisa membawa kita pada kehidupan yang selama-lamanya. Sebab firman itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, perhatikan kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kemudian ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. 3. Pasal 3 ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pasal 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, bertekun dalam hal mendengarkan firman Allah, berarti kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Soal mendengarkan firman Tuhan bukan timbul karena ide kita, tetapi
itu adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam diri kita ada roh yang membawa kita untuk menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bukan asal mendengar, tetapi mendengarkan. Kalau mendengarkan berarti konsentrasi kita berpusat kepada orang yang berbicara. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti pikiran kita mengarah kepada orang yang berbicara. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti seluruh kehidupan kita pusatkan kepada Tuhan. Itu namanya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kenapa Yesus berkata, siapa bertelinga dan yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat? Kepada 7 jemaat, Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Artinya ada kehidupan di dalam jemaat yang harus diperbaiki. Ada kehidupan di dalam jemaat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada kehidupan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ada kehidupan yang meninggalkan firman Tuhan. Ada kehidupan yang tidak mengutamakan firman Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada 7 jemaat itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pada saat kita mendengarkan firman Allah, di sanalah Roh Kudus sedang bekerja agar firman yang kita dengarkan tidak menjadi firman yang lalu, tetapi menjadi firman yang tertanam dalam kehidupan kita, firman yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah yang dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, firman yang kita dengarkan, Rasul Paulus berkata, untuk mendidik, mengingatkan akan segala kesalahan. Mari kita perhatikan 2 Timotius kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Karena Roh inilah yang akan menyatakan kesalahan apa yang diperbuat oleh jemaat. Karena firman inilah yang akan memperbaiki kelakuan. Karena firman inilah yang akan mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian kita perhatikan Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya,
Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentianku. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa firman itu harus kita dengarkan, sebab di dalam firman itu kita akan mengenal jalan-jalan Allah, sehingga kita terluput dari apa yang dikatakan Amsal. Ada jalan yang disangka orang lurus, ternyata menyesatkan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi membinasakan. Inilah yang Yesus katakan, siapa bertelinga yang mendengar yang dikatakan roh, supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya kita tahu jalan mana yang harus kita lalui. Jalan orang percaya adalah lurus karena Tuhan yang menjadikannya lurus. Jalan orang percaya tidak berlubang-lubang. Jalan orang percaya tidak terhalang oleh bukit-bukit. Kenapa? Diluruskan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan meluruskan jalan kehidupan kita? Lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang percaya, tidak ada prinsip. Kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala kita di bawah, kadang-kala kita di tengah. Tidak. Jalan orang benar lurus, sebab Tuhan yang meluruskannya. Jalan orang benar naik, sebab mereka bertekun dalam firman Tuhan. Musa berkata kepada bangsa Israel, jika engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menjadikan engkau naik terus dan bukan turun. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, oleh sebab itu, ketika mendengarkan firman Tuhan, tangkap firman Tuhan itu, taruh di dalam hati. Firman akan mengubah keadaan hidupmu dari kehidupan yang berkekurangan menjadi kehidupan yang berkecukupan. Jika engkau mendengar, mengetahui kebenaran itu, engkau akan dimerdekakan dari kehidupan yang berkekurangan. Firman menjamin semua itu. Kebenaran akan memerdekakan kita dari kehidupan yang berkekurangan. Dari kehidupan yang penuh dengan masalah. Sebab firman itu berkata, kehidupan orang percaya akan semakin terus bersinar dan bersinar. Bukan mati hidup, tetapi terus bersinar dan bersinar. Semakin terang. Sehingga lewat terang itu orang percaya bisa melihat mana yang harus kuperbuat, mana yang tidak harus kuperbuat, mana yang harus kuimani, mana yang tidak harus kuimani, mana yang harus kulakukan.
firman yang adalah terang itu hadir dalam kehidupan kita, supaya kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Yang ketiga, orang yang memerlukan Tuhan, dia akan berupaya hidup akurat di dalam Tuhan. Akurat artinya tepat, benar, sesuai dengan firman Tuhan. Akurat artinya teliti. Teliti di sini artinya orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang sembarangan dalam berbuat. Tidak menjadi orang Kristen yang serampangan dalam perbuatannya, tetapi menjadi orang Kristen yang tepat, menjadi orang Kristen yang teliti dalam segala perbuatannya. Akurat akan menjadikan kita memiliki dasar keyakinan yang kokoh, akan menjadikan kita memiliki dasar keyakinan yang kuat. Firman akan menguasai cara pandang kehidupan kita. Firman akan mempengaruhi cara pandang kehidupan kita. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita ambil sebagai satu keputusan, itu berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan firman Tuhan itu adalah akurat. Ketika kita hidup akurat di hadapan Tuhan, mari kita perhatikan Amsal. Amsal pasal 4 ayat 18. Demikian kata firman Tuhan. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ketika kita hidup akurat di dalam Tuhan, pemikiran kita, perbuatan kita berdasarkan firman Tuhan, dan apa yang kita putuskan berdasarkan firman Tuhan, itu namanya hidup akurat di hadapan Tuhan. Ketika hidup akurat di hadapan Tuhan, jalan kita menjadi jalan yang lurus, sebab Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kehidupan kita ke depan adalah kehidupan yang akan kita lalui seperti berjalan di tempat yang lurus. Tidak akan ada masalah dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita lalui. Karena ketika kita berjalan, jalannya bengkok akan diluruskan oleh Tuhan. Dua Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat 21 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Sebab itu,
Kalau Tuhan ingin berbuat yang benar bagi kita, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, yang membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Pemazmur katakan, atau Daud katakan, kebenaranku itulah yang menyebabkan Allah berbuat yang benar dalam diriku. Ketika aku hidup bercela di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupanku, karena aku bercela di hadapan Tuhan. Ketika hatiku bengkok, Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupanku, sebab aku hidup tidak akurat di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang memerlukan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita memerlukan Tuhan, berarti kita harus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang esa, yang satu-satunya, tidak ada lain, tidak ada dewa, tidak ada ilah, tidak ada patung lain yang kita sembah, hanya Tuhan. Ketika kita memerlukan Tuhan, bertekunlah dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman itulah yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah berfirman lewat Nabi Yesaya, apa yang kukatakan pasti akan terjadi. Orang yang memerlukan Tuhan adalah orang yang berupaya hidup dalam keakuratan atau hidup akurat di dalam Tuhan. Kalau kita memikir ketiga hal ini, inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, sungguh engkau memerlukan aku dengan ketulusan hati. Sungguh engkau memerlukan aku dengan sepenuh hati. Kepada orang yang tulus hati, Tuhan akan berlaku tulus untuk menolong kehidupan kita. Kepada orang yang tulus hati, kepadanya lah Tuhan akan bekerja, menyatakan kuasa, kekuatan, mujizat, perkara yang besar. Jadilah orang yang memerlukan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, ku perlu kau sepanjang hidupku. Selama kita hidup di bumi ini, tetap jadilah orang yang memerlukan Tuhan. Segala sesuatu keperluan jasmani dan lain-lain itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sekian firman.